Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui Zoom atau juga melalui channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Kami senang kalau Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama kami dalam kegerakan doa untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa, demi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di kota-kota kita, bahkan sampai di badan bangsa-bangsa. Karena kita mengusung lawatan Tuhan, itulah the big fire revival. Supaya lawatan Tuhan yang besar, itulah api besar kebangkitan rohani, boleh turun di kota-kota, di desa-desa, di bangsa kita, bahkan sampai di bangsa-bangsa. Karena itu kami perlu informasikan bahwa setiap kali kami mengadakan ibadah doa syafaat online seperti sekarang ini, sehari 3 kali. Yang pertama, sesi pertama jam 6 pagi, sesi kedua jam 12 siang, dan sesi ketiga jam 6 sore seperti sekarang ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui channel YouTube, kami mengharapkan dukungan Bapak Ibu Saudara dengan ikut mengklik subscribe, like, ataupun jempol, dan bisa share agar channel ini bisa diterima oleh banyak orang, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk bersama-sama ikut dalam satu kegerakan Tuhan. Karena kita tahu di balik wabah virus COVID-19 ini, Tuhan punya agenda untuk menyelamatkan miliaran manusia yang jadi penduduk bumi ini. Karena itu mari kita bersama-sama unity sebagai tubuh Kristus untuk berdoa, bersyafaat, supaya apa yang jadi agenda Tuhan untuk membawa keselamatan kepada miliaran manusia di bumi ini boleh terrealisasi hari-hari ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Tapi sebelumnya nanti Pak Pendeta Subakti akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Subakti. Mari saudaraku, kita akan masuk doa pembukaan hari ini. Kita serahkan ibadah kita hari ini dalam tangan Tuhan, supaya kita betul-betul menikmati hadirat. Amin. Oh rabasaka rabati rabasina kata rabasena. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih kehadiran Tuhan saat ini, di mana kami sangat merindukan Tuhan dalam setiap pertemuan kami. Kami sungguh merasakan suasana surga dalam pertemuan kami seperti ini. Walaupun kami berjauhan, tapi Tuhan kami dekat di hati. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Engkau berkuasa atas setiap yang bertugas hari ini. Baik yang Tuhan mimpin puji-pujian, baik yang bersaksi, baik yang menyampaikan firman-Mu. Semuanya Tuhan. Amen. Sungguh merasakan bagaimana Tuhan bertahta. Dan inilah cara Tuhan bagaimana mempersatukan umat-Mu. Walaupun berbagai tempat, bahkan negara Tuhan, Tuhan campur tangan, sehingga Amen. Tuhan kegerakan rohani luar biasa terjadi Tuhan lewat menara doa segala bangsa yang Tuhan sudah tetapkan. Haleluya. Kami sungguh percaya hari ini. Luar biasa Tuhan kerjakan. Ini adalah sebagai role model buat yang lain Tuhan. Boleh melihat bagaimana ini pekerjaan Tuhan luar biasa. Di mana 5 kerajawatan itu berfungsi secara maksimal. Sehingga Tuhan mendewasakan jemaat Tuhan. Sehingga mampu melakukan tugas-tugas Tuhan. Penjangkauan jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya dari awal Tuhan prinsip kami. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada saat sore menjelang malam ini. Amin. Silakan Pak Henry akan pimpin kita dalam pujian penyembahan, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Glory bagimu
rancangan indahmu Tuhan, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti yang perlu. Janjimu sempurna nyata dalam bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidup, bersyukur, bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Mana tadi? Ini kalau membuka mikrofon. Oh, iya. Tutup. Tuhan, Bisa? bersyukur padamu Tuhan.
Mic-nya buka. Enggak, itu yang mau Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Haleluya, segala lama. Haleluya. Di dalam bangsa kami, di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih. Adalah penyembahan Kau Ciptakanku. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Ku tahu hidupku hidupku harga di matamu.
Di matamu hidupku bangsa-bangsa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Namanya Shantara, namanya Shantara, namanya Haleluya. Namanya Shantara, namanya Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sembah Dia. namanya namanya Shantara, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, Haleluya. haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat Kaulah kamu Tuhan, Tuhan. Kaulah Raja. Haleluya. 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 Haleluya kuasa Allah kuasamu ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syakara-kara ya sip. Yes, Tuhan. Hadiratmu Rindu selalu dalam baik menikmati kasih aku
hadirat-Mu Tuhan. Masyaallah. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Oh ya Ramaya Shikara Ramaya Sere Ramaya De. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh merasakan ya Tuhan akan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya haleluya. Thank you Lord. Kami juga akan mendengarkan firman ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami boleh terus Oh ya Rasyid. firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Kita serahkan kepada host. Amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa kita. Mari sama-sama kita menyembah, pujian penyembahan satu lagu ya. Bro Henry, tolong satu lagu doa kami. Haleluya. Tuhan pulihkan Lagu doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas provinsi Banten. Atas provinsi Banten. Kami percaya Tuhan. Namamu Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Dalam setiap hidup kami ya Bapak. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami minta Tuhan. Kau sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Agar kami Tuhan benar-benar layak di hadapan-Mu. Ya Bapak, kami percaya Tuhan di mana ada hadirat-Mu Tuhan. Di situ ada kemenangan terjadi atas bangsa kami. Atas provinsi kami, atas lingkungan kami. Bapak, di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami minta Tuhan Kau urapi kami satu persatu. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami ingin memberkati Indonesia. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Bapak, kami minta pada saat ini Tuhan, kami perlengkapi Tuhan, jubah kami Tuhan, perlengkapi kami masing-masing Tuhan, dengan jubah kami Tuhan, jubah peperangan Tuhan, baju peperangan, baju jirah Tuhan. Kami minta perlengkapan kuasa Allah turun Tuhan. Biarlah Tuhan roh belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami minta pemulihan terjadi atas keluarga-keluarga, bangsa-bangsa dimanapun berada Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan dimenangkan. Bangsa Amerika Tuhan, Amerika maupun yang lain Tuhan. Kami percaya di Italia Tuhan ada terjadi pemulihan. Dan juga Tuhan kami percaya di Indonesia Tuhan. Walaupun sekarang angka statistik makin naik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini adalah waktu untuk melawat Indonesia Tuhan. Di mana Tuhan pada saat ini Tuhan. Memang angka statistik semakin lama semakin naik dengan cepat. Tapi kami percaya ini adalah puncak-puncaknya bulan Juni dan Juli. Tapi pada saat itu Tuhan Kau bekerja melawat Indonesia melalui musibah ini. Ya Bapak, biarlah Tuhan angka kesembuhan Tuhan akan melonjak tajam Tuhan, naik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawat Tuhan. Para penderita Tuhan yang menderita COVID-19 Tuhan. Kiranya pada saat ini Tuhan Kau pulihkan kesehatannya. Berikan kekuatan.
Berikan Tuhan roh belas kasihan. Jumpai mereka Tuhan secara pribadi satu demi satu Tuhan. Agar Tuhan pada saat ini Tuhan hanya nama-Mu saja Tuhan yang dikit lagi. dipermuliakan. Ini live aja. Biarlah Tuhan ada sesuatu Kau nyatakan Tuhan atas negeri kami. Lawat Indonesia, lawat provinsi demi provinsi, kabupaten demi kabupaten, kelurahan demi kelurahan, kecamatan demi kecamatan. Saya percaya Tuhan akan terjadi lawatan, hujan, big fire revival boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami minta Tuhan jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Kami pada saat ini kami tidak jemu-jemu berdoa hanya di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Saya percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini Tuhan akan Kau pulihkan. Kami percaya ada lawatan besar terjadi di atas bangsa kami. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk Amerika, di mana Tuhan pada saat ini Tuhan terjadi kekacauan, tapi kami percaya Engkau yang akan kendalikan Tuhan. Engkau yang akan diberikan Tuhan roh damai sejahtera Tuhan. Amen. Agar mereka tidak pemberontakan Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa lagi di Amerika. Saya percaya Tuhan pada saat ini iblis sedang gencar-gencarnya untuk menyerang Tuhan dengan melepaskan roh ketakutan, roh pemberontakan, roh penipuan. Pada saat ini kami patahkan dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa lagi. Kami percaya Tuhan Indonesia Kau rebut Tuhan. Kau berikan Tuhan damai sejahtera sukacita Tuhan. Walaupun di tengah masa krisis Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan banyak PHK, banyak orang yang nganggur Tuhan dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Berikan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan dapat bekerja. Mereka tahu Tuhan kemana mereka harus mencari uang Tuhan. Kami percaya beri kekuatan, beri hikmat-Mu ya Bapa mengalir, agar mereka mendapat pekerjaan yang layak. Mereka juga dapat mendapat penghasilan. Kami percaya Tuhan, Kau lawat satu persatu bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami Tuhan sebagai pendoa-pendoa di menara doa segala bangsa. Kami percaya Tuhan Kau urapi Tuhan anggota-anggota maupun pemimpin Tuhan di MDSB terutama Pak Hebron dan Pak Yonatan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin mereka untuk menjadi Tuhan, menjadi kepala, menjadi lawatan, agar lawatan terjadi Tuhan. Kami minta roh-Mu Tuhan, agar terjadi Tuhan roh pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada roh perlindungan ilahi Tuhan terhadap kami dan keluarga kami, terhadap teman-teman kami di anggota MDSB ini Tuhan. Kau lawat satu persatu, keluarga demi keluarga. Kami percaya Kau pulihkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan pemulihan terjadi atas kami, di bangsa kami, di keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Kau urapi pembicara pada saat ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi, biarlah perkataan daripada mengurapi Pak Hebron Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Pak Hebron. Shalom saudara. Shalom malam. Malam ini Salam Pak. bicaranya tidak datang, jadi saya harus ganti saudara ya. Ganti mendadak. Baik saudara, kita akan buka firman. Kita akan lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca saudara di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 3 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Segap sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Di sini dikatakan betapa lebih besarnya lagi kemuliaan
yang menyertai pelayanan roh. Saudara, di dalam kehidupan kita sebenarnya hanya punya dua pilihan. Kita mau pilih cara pelayanan yang seperti apa. Pelayanan yang bersandar kepada logika kita ataupun pikiran kita sendiri, atau pelayanan yang betul-betul bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa Bapak berkata seperti itu? Kenapa berkata atau seolah-olah mempertentangkan antara pelayanan yang memakai logika dan bersandar ke pikiran dengan pelayanan yang bersandar kepada Roh Kudus? Saudara, memang hal ini ada satu garis perbedaan yang jelas antara pelayanan yang mana kita bersandar kepada pikiran dan logika kita, di mana nanti kita bersandar kepada pengalaman-pengalaman kita yang sudah lalu, bertahun-tahun yang lalu, mungkin keberhasilan-keberhasilan kita, itu memang arahnya kepada pikiran yang bersandar kepada logika, bersandar kepada kemampuan pikiran kita. Karena memang saudara, Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa, dan salah satu kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita adalah logika kita. Di mana logika kita ini bisa menghasilkan ide-ide yang baik, kreativitas yang baik. Yang masalahnya saudara adalah apa? Belum tentu saudara pelayanan yang kita kerjakan dengan bersandar, bergantung kepada logika, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai pimpinan Roh Kudus atau tidak. Jadi dalam hal ini saudara harus garis bawahi, bukan kita tidak boleh pakai logika. Tetapi kalau kita bersandar kepada logika, hanya kepada ide-ide kita yang baik, pikiran-pikiran kreatif kita, itu namanya saudara kita belayanan bersandar kepada pikiran kita. Saudara, ini jelas ada satu garis yang berbeda antara pelayanan yang namanya pelayanan roh. Saudara, orang yang bergerak di dalam pelayanan roh dan bergerak dalam pelayanan yang bersandar kepada pikirannya, kepada logikanya, jelas berbeda. Dan saudara, kita sudah memilih untuk bergerak di dalam pelayanan roh. Bukan pelayanan yang bersandar kepada logika atau pikiran kita. Saudara, apa yang membedakan saudara antara pelayanan yang kita bersandar kepada pikiran logika kita dan kita bersandar kepada Roh Kudus? Saudara, yang jelas saudara, orang yang bersandar kepada pikirannya, kepada logikanya dalam dia mengerjakan tugas pelayanan, untuk segala tindakan ataupun sikap yang mau dia ambil, ataupun program yang dia mau buat, dia tidak akan ambil waktu untuk berdoa secara khusus, untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang dia rasa pikir baik, dan itu dia anggap sebagai ide baik, itu yang dia kerjakan. Nah, itu salah satu perbedaan antara orang yang melayani dengan bersandar kepada logika pikiran sebagai manusia dan orang yang bersandar kepada Roh Kudus. Orang yang bersandar kepada Roh Kudus, itulah orang yang bergerak dalam pelayanan roh, di dalam segala hal yang dia mau lakukan, dia mau perbuat, entah program yang dia mau kerjakan, dia akan mengambil waktu untuk berdoa, dan memberikan kesempatan untuk Tuhan menjawab ya atau tidak. Nah, ini yang membedakannya.
Karena itu saudara, saya kasih gambaran seperti yayasan yang kita mau kerjakan atau dirikan. Kita tidak mau saudara, ini hanya karena keinginan kita. Atau pikiran kita yang baik. Apalagi kalau hanya sekedar ambisi. Karena itu saya katakan dalam segala hal, kita mau bikin yayasan pun, kita harus benar-benar bertanya kepada Roh Kudus. Yaitu dengan kita berdoa. Dan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus, kepada Tuhan untuk menjawab kita. Ini namanya pelayanan roh. Dan terbukti saudara, pada waktu kita kembalikan semua rencana ini kepada Tuhan dan bertanya minta pimpinan Tuhan. Waktu yang pertama, saya katakan kita butuh notaris. Otomatis kalau kita mesti ke notaris, kita mesti sediakan dana untuk bisa bayar untuk keperluan di notaris. Dan kalau memang ini kehendak Tuhan, biar Tuhan yang sediakan dananya, Tuhan yang sediakan notarisnya. Kita tidak mau buru-buru, kita hanya mau tunggu pimpinan Tuhan aja. Tuhan mau gimana? Kalau ini sudah kehendak Tuhan waktu Tuhan, dia akan sediakan dananya, dia akan sediakan notarisnya. Dan itu pilihan yang kita buat, saudara. Dan ternyata apa yang terjadi? Tuhan kirim notarisnya. Bahkan Tuhan kirim notarisnya dan notaris itu berkata kepada saya, Pak Ebron bikin aja gratis, cukup bayar biaya administrasi untuk pegawai saya dan untuk pendaftaran nanti di Menkumham. Kita membutuhkan modal juga untuk setoran awal untuk pendirian yayasan. Tuhan juga sediakan, Tuhan juga kirimkan. Nah ini yang namanya saudara pelayanan roh. Dalam segala hal yang kita mau buat, kerjakan, kita berdoa, kita bertanya Tuhan. Bukan saja kita berdoa bertanya Tuhan, kita menunggu. Memberi kesempatan kepada waktu Tuhan untuk bekerja. Untuk menjawab doa kita, ya, tidak, atau mungkin disuruh tunggu sama Tuhan. Tetapi kalau orang yang bersandar kepada pikiran atau logikanya, udah bikin yayasan bagus, kita butuh dana ya, oke. Nanti kita minta sumbangan ke si A, si B, si C. Nanti kita pergi notaris, ya. Notaris minta berapa, nanti kita tawar begini-begini. Nah itu saudara, udah beda saudara. Dan saudara, kenapa kita memutuskan untuk mengerjakan pelayanan roh? Karena pelayanan roh itu adalah pelayanan saudara yang benar-benar yang jadi kepalanya, yang jadi pemimpinnya, bukan saya sebagai hamba Tuhan. Bukan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengurus. Tapi benar-benar kita menempatkan Roh Kudus jadi pemimpin di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus betul-betul jadi raja yang memimpin pelayanan kita ini. Bukan kita, saudara. Jadi benar-benar kita mau Tuhan saja yang memimpin kita. Tuhan saja yang memberikan kita ide, gagasan, apapun, saudara. Kita minta semuanya itu dari Tuhan. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita berdoa. Dan memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada Tuhan untuk bekerja dan menjawab doa kita. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita buat. Ini saudara, orang yang bergerak di dalam pelayanan daripada roh. Tetapi orang yang bergerak dalam pelayanan yang hanya bersandar kepada pikiran kemampuannya, mungkin dia berdoa. Tapi dia nggak mau lama-lama, dia langsung melangkah, dia langsung bertindak. Tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjawab doanya dengan cara Tuhan. Nah, saudara, ini yang kita harus tahu ya. Dan kita mau, saudara, pelayanan kita ini betul-betul pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena saudara, kalau pelayanan kita hanya dipimpin oleh pikiran kita, sekalipun mungkin kita hebat, kita berpengalaman, tapi hanya sebagai manusia, buat apa, saudara? Tidak ada gunanya pelayanan seperti itu. Kita hanya membuang waktu saja. Karena pelayanan seperti itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Bukan yang kita kerjakan itu visi misi Tuhan, tapi ambisi kita pribadi. Nah, ini tentu hal yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kita betul-betul mengambil keputusan untuk ikut pelayanan roh. Di mana pelayanan roh ini benar-benar roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memimpin. Karena kita di dalam mengambil keputusan apapun, kita selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan, dan memberikan waktu kepada Tuhan untuk menjawab dengan caranya sendiri. Karena itu saudara, di sini dikatakan juga, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi saudara, satu hal yang dahsyat saudara, yang membedakan saudara antara pelayanan yang bersandar kepada pikiran kita sebagai manusia dengan bersandar kepada roh, itu adalah kemuliaan yang menyertai. Pelayan roh itu akan disertai oleh apa yang namanya kemuliaan Tuhan. Tetapi pelayanan yang bersandar kepada pikiran, kemampuan kita sebagai manusia, mungkin kemampuan keuangan kita, saudara, ada kemuliaan? Ada. Tapi hanya sekedar kemuliaan mentereng sebagai manusia. Kemuliaan yang mentereng secara duniawi. Mungkin secara duniawi orang lihat, wah acaranya luar biasa ya. Mewah sekali, indah sekali. Tapi tidak ada hadirat Tuhan yang kuat di sana. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang besar di sana. Buat apa saudara? Tetapi saudara, kalau pelayanan itu kita mulai dan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada kemuliaan Tuhan yang besar yang menyertai pelayanan yang kita kerjakan itu. Nah, inilah saudara yang menyebabkan kenapa kita memutuskan untuk betul-betul mengikuti yang namanya pelayanan roh. Karena pelayanan roh betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita buat, semua berdasarkan hikmat Tuhan, ide-ide dari Roh Kudus sendiri, sebagai hasil karena kita berdoa. Kita bertanya kepada Tuhan dan kita menantikan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang memberikan jawaban apa yang kita mesti kerjakan dan kita mesti buat di dalam pelayanan kita ataupun dalam program-program kita. Katakanlah misalnya untuk setahun ke depan ini. Saudara, pelayanan roh itu saudara, bukan saja kita bersandar saudara kepada Roh Kudus, bertanya kepada Tuhan, dan benar-benar saudara mengikuti pimpinan Roh Kudus, dan berdasarkan inisiatif dari Roh Kudus yang kita kerjakan dan kita buat. Tetapi saudara, pelayanan roh itu betul-betul saudara, itu semata-mata sangat bersandar hanya kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Saudara, kemajuan dan pertumbuhan suatu pelayanan itu semata-mata saudara, itu pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Pelayanan itu bertumbuh, maju, berkembang bukan karena kita mengundang pembicara-pembicara yang terkenal, pembicara-pembicara yang hebat. Walaupun itu tidak salah. Tetapi kita tidak boleh bersandar kepada hal-hal yang seperti itu. Karena itu dalam Alkitab firman Tuhan berkata,
Paulus menanam, Apolos menyiram, yang kasih pertumbuhan siapa? Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan Paulus yang bisa menyebabkan pelayannya boleh bertumbuh dan berkembang, di mana dia boleh memenangkan banyak jiwa di berbagai kota, di Asia, di Eropa, bahkan dia bisa mendirikan gereja. Bukan karena kehebatannya. Tetapi karena apa? Karena Allah yang memberkati dan memberikan pertumbuhan, sehingga pelayanan Rasul Paulus dan timnya boleh berkembang, boleh berhasil. Demikian juga saudara, makanya dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram. Apolos ini menyiram karena Apolos memang punya kemampuan homiletik yang luar biasa. Dia seorang pengkhotbah yang hebat, yang bisa membuat takjub orang-orang yang mendengarnya. Sehingga dikatakan istilah menyiram. Gambarannya kalau zaman sekarang, Apolos itu adalah pengkhotbah KKR. Orang-orang yang dengarkan khotbahnya, firman yang dia sampaikan, benar-benar rasa disegarkan. Sehingga mereka mengalami sukacita damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi firman katakan bukan itu. Bukan karena pengkhotbah hebat seperti Apolos yang menyebabkan gereja atau suatu pelayanan bertumbuh dan berkembang. Bukan itu. Tetapi apa saudara? Allah kuncinya di siapa? Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena itu saudara, setiap pelayanan kita, baik gereja, baik yayasan, baik persekutuan, baik menara doa, itu kita tidak bisa bersandar kepada apa? Kekuatan, kuasa, dan kecakapan sebagai manusia. Kita harus hanya bersandar kepada apa? Pertolongan kuasa Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa memberkati apa yang sudah kita kerjakan, sehingga boleh bertumbuh, berkembang, dan menjadi apa? Menjadi berhasil. Nah inilah yang saudara yang kita harus mengerti. Ya. Sehingga benar-benar saudara, hari-hari ke depan, bahkan tahun-tahun di depan, kita benar-benar terjaga dalam hal ini. Di mana benar-benar saudara dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pelayanan yang kita kerjakan, baik melalui menara doa segala bangsa, ataupun melalui Yaspis ke depan, dengan segala program-program pelayanannya, betul-betul tetap dalam koridor sebagai pelayanan Roh Kudus. Di mana semua yang kita kerjakan, semua karena inisiatif, kehendak, pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi saudara, kita betul-betul harus menjaga bahwa di atas kita ada tahta, ada kursi raja. Dan dialah di sana Tuhan Yesus yang duduk memerintah sebagai raja dan Tuhan yang memimpin pelayanan kita. Dan kita hanyalah hamba-hambanya yang mengerjakan apa yang direncana, kehendak dan agendanya. Nah, saudara, ini yang kita harus tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan apa kemuliaan menyertai pelayanan roh. Dan mengapa kita memilih untuk ikut dalam pelayanan roh. Karena itu saudara, di dalam pelayanan roh, ini jelas saudara ya. Makanya dikatakan di situ dalam ayat yang 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak akan tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi di sini Rasul Paulus membandingkan antara pelayanan yang dikerjakan oleh Musa dalam perjanjian lama dengan pelayanan yang kita kerjakan di dalam perjanjian baru. Yang dikerjakan oleh rasul-rasul Tuhan termasuk Paulus di dalamnya dan kita yang mengerjakannya hari-hari ini. Pelayanan yang dikerjakan oleh Musa dikatakan terukir pada lolo batu.
Tetapi pelayanan yang kita kerjakan, saudara, hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan, kalau pada zaman Musa ditulis di loh batu hukum Tuhan itu, tetapi kita sekarang firman itu bisa ditulis, ditoreh dalam batin jiwa kita manusia. Ini yang membedakan antara kita yang hidup sekarang dengan masa zaman umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa. Benar-benar firman itu tertanam, tertoreh dalam hati kita dan mengubahkan hidup kita. Tetapi kita melihat, mengapa bangsa Israel, saudara, mereka harus berputar-putar 4 tahun, 10 tahun di padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Bahkan kita melihat angkatan yang pertama dari umat Tuhan yang keluar dari Mesir, mereka semua binasa di padang gurun. Hanya angkatan kedua anak-anaknya, ditambah dengan Kaleb dan Yosua bisa masuk. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah tertoreh, tertanam dalam hati mereka. Mengubah mereka. Mereka tetap bebal dan bebal, saudara. Tetapi berbeda dengan kita hari ini. Firman yang kita dengar tertanam di dalam loh hati kita. Terukir dalam hati kita. Dan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Firman itu bekerja mengubah kita. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga semakin hari kita semakin mencerminkan kemuliaan daripada Tuhan. Itulah yang membedakan, saudara. Antara pelayanan di dalam perjanjian lama yang dipimpin oleh Musa dengan kita sekarang. Kemuliaan yang menyertai Musa sudah luar biasa. Tetapi ternyata lebih luar biasa lagi kemuliaan yang akan menyertai kita dalam pelayanan kita di dalam zaman modern, di zaman perjanjian baru ini. Karena apa, saudara? Karena Roh Kudus sudah tinggal bersama kita. Dia tinggal di dalam kita, bahkan dia mau memenuhi kita dan menyertai kita dalam kita mengerjakan tugas dan pelayanan kita. Karena itu, saudara, kalau kita mau bergerak dalam pelayanan roh, mau tidak mau, saudara, kita harus terus terbuka terhadap apa? Terhadap karunia-karunia daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus memimpin kita dengan bahasanya Roh Kudus. Dan bahasa Roh Kudus untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada kita, itu melalui yang namanya karunia-karunia Roh Kudus itu sendiri. Kalau Roh Kudus ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, pesannya kepada kita, dia akan menyampaikan dengan namanya mungkin yang namanya karunia pengetahuan. Di mana kita bisa mendengar sesuatu pesan Roh Kudus di dalam hati kita, atau mungkin secara audible kita dengar suara Tuhan berbicara. Itu bicara soal apa? Karunia pengetahuan. Itu karunia Roh Kudus. Kita harus terbuka, percaya, dan menerima itu sebagai bahasa yang Roh Kudus sampaikan dalam dia menyatakan kehendak dan pimpinannya untuk hidup kita dan pelayanan kita. Kita harus terbuka terhadap karunia-karunia yang lain. Dan saya katakan dalam Alkitab itu ada sekitar 29 sampai 31 karunia-karunia Roh Kudus. Karunia penglihatan. Ya, kita harus terbuka dan percaya. Karena kalau Roh Kudus mau menyampaikan sesuatu, termasuk salah satunya lewat penglihatan yang dia berikan mungkin kepada pendoa-pendoa yang ada di antara kita. Walaupun saudara semua itu kita harus uji. Apakah ini benar dari Tuhan atau tidak, atau mungkin dari roh lain. Dan untuk kita menguji itu, jelas kita harus punya yang namanya karunia membedakan roh. Sehingga kita bisa tahu ini benar-benar dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan, bahkan mungkin dari diri kita sendiri saja. Tetapi saudara, kita tidak usah takut salah. Kita tidak usah takut sesat. Selama kita berpegang kepada firman dan kita mengartikan firman dengan prinsip-prinsip yang benar secara hermeneutik, kita tidak usah takut, saudara, dengan penyataan-penyataan Tuhan yang kita dapat bersama. Karena kita bisa uji itu dan kita bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan.
mana yang dari diri kita sendiri. Karena kita saudara tidak bisa terhindar kalau kita bergerak dalam pelayanan roh dan kita mau berkata Roh Kudus pimpin pelayanan kami. Kami mau pelayanan kami dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh pikiran kami. Itu pasti Roh Kudus akan bekerja jawab doa kita dengan cara apa dia pimpin. Salah satunya dia nyatakan kehendaknya melalui karunia-karunia. Mungkin juga lewat apa? Nubuat. Lewat mimpi saudara. Itu semua adalah karunia-karunia Roh Kudus. Karena itu bagi saudara waktu kita ibadah seperti ini walaupun hanya secara streaming online, kalau saudara mendapatkan penyataan Tuhan, sampaikan aja kepada saya. Ya. Saya nanti akan menguji apakah itu dari Tuhan atau bukan. Atau dari diri kita sendiri. Nah ini saudara yang kita harus tahu. Kita tidak usah takut sesat begini, ya. Saudara, saya sejak umur 16 tahun sudah belajar yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Makanya saya tahu jumlahnya. Jadi untuk kita di sini menaruh doa segala bangsa, tidak usah takut saudara dengan yang namanya penyataan-penyataan Tuhan. Karena kita bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Tentu berdasarkan pengujian, berdasarkan firman Tuhan sebagai prinsipnya. Kenapa saudara? Kalau kita tidak mau dan tidak mengizinkan karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja, maka ujung-ujungnya saudara, pelayanan kita itu yang jalan apa? Pikiran kita. Kita bukan lagi bersandar ke Roh Kudus, tapi bersandar kepada pikiran kita. Tetapi kita tetap harus ingat baik-baik, ya sekalipun saudara, pelayanan kita itu kita terbuka terhadap karunia-karunia Roh Kudus, kita harus sadar saudara bahwa apa? Kita lihat saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13 saudara. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-8. Ya. Dan 9 di sana dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan apa? Nubuat kita tidak sempurna. Ya. Dikatakan di sana nubuat kita apa? Tidak sempurna. Jadi saudara kita harus tahu ya, walaupun saudara Tuhan itu bicara salah satunya melalui karunia-karunia Roh Kudus, termasuk di dalamnya nubuat, tetapi dikatakan tetap saudara tidak sempurna. Artinya apa saudara? Bisa ada satu kesalahan. Makanya disitulah perlu diuji. Sehingga saudara kita harus tahu menempatkan bahwa penyataan-penyataan melalui karunia Roh Kudus dia tetap harus tunduk di bawah otoritas daripada apa? Firman Tuhan. Makanya kita menguji saudara itu melalui apa? Firman Tuhan. Kalau ada penyataan-penyataan Roh Kudus yang diterima dalam satu persekutuan ataupun satu tim pelayanan dan itu bertentangan, bukannya saling melengkapi tapi bertentangan, maka saudara maaf, kita tidak bisa menerima penyataan seperti itu. Karena firman Tuhan harus jadi panglima yang menilai karunia kita. Kalau itu bertentangan dan menimbulkan keretakan perpecahan, sedangkan firman berkata apa? Kita harus satu. Kita harus unity. Berarti maaf saudara, bukan kita tidak menghormati Roh Kudus, tapi kalau karunia itu dalam prakteknya akan bisa membuat pertentangan apalagi perpecahan, maka ini harus minggir saudara. Firman harus jadi panglima yang kita harus taati, bahwa kita harus unity. Nah ini saudara yang kita harus benar-benar pahami. Tidak boleh saudara karunia itu di atas firman. Lalu si A mengatakan, penyataan yang saya terima itu yang dari Tuhan, yang sana bukan. Mungkin yang sana juga bilang, yang saya terima itu dari Tuhan, yang kamu terima itu yang bukan.
Nah, kalau sudah begini, bagaimana saudara? Ini kan menimbulkan keretakan, bahkan bisa perpecahan. Kalau sudah model gini, seorang pemimpin rohani katakan, oke, saya tidak menghakimi yang kamu dapat dari Tuhan, itu benar dari Tuhan atau bukan. Kita harus pending ini, ya. Dan saya sebagai pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, keputusannya begini. Itu yang harus diambil, saudara. Sehingga saudara tidak menimbulkan satu kekacauan, keretakan dalam pelayanan hanya karena disebabkan pernyataan-pernyataan yang bertentangan. Tetapi kalau pernyataan Roh Kudus itu saling melengkapi, nah itu baik sekali, saudara. Atau paling tidak minim 2 atau lebih untuk satu kehendak Tuhan, itu lebih baik, saudara. Itu berarti dari Tuhan, saudara. Jadi ini yang kita harus betul-betul tahu jelas cara kerjanya. Kalau kita bergerak di dalam pelayanan roh, saudara. Jadi saudara, kita ini yang merasa mendapatkan pernyataan Tuhan, walaupun saudara, kita yakini ini yang saya dapat benar dari Tuhan. Tapi kalau dalam kelompok itu ada pertentangan karena ada yang lain juga yang meyakini dari Tuhan dan dia mendapatkan yang berbeda, mari saudara kita belajar rendah hati. Kalau pemimpin rohaninya hamba Tuhan berkata, udah, kita pending, kita nggak bisa nurut si A, nggak bisa nurut si B. Karena pernyataan ini bertentangan. Ya, kita mesti ambil keputusan berdasarkan firman. Nah, saudara harus rendah hati. Untuk apa? Mentaati otoritas keputusan daripada pemimpin sebagai hamba Tuhan. Kenapa kita mesti taat? Karena kita mesti tempatkan firman sebagai otoritas tertinggi. Bukankah firman mengajarkan bahwa kita harus tunduk kepada otoritas? Itu yang tertinggi, saudara. Tidak bisa kalau kita merasa, yang saya dapat ini dari Tuhan kok. Kenapa hamba Tuhannya, kenapa pemimpinnya memutuskan berbeda? Kalau gitu saya nggak mau nurut. Nah itu salah, saudara. Itu kita sudah melawan otoritas yang jelas, itulah firman. Yang mengajar kita supaya kita menundukkan diri dengan rendah hati kepada apa? Pemegang otoritas. Nah banyak saudara orang yang tidak ngerti ya bagaimana cara kerja karunia-karunia itu di tengah pertemuan jemaat. Saya tahu memang kadang-kadang orang yang menerima pernyataan begitu, dia merasa kalau dia tidak ikut, dia salah dong. Nah, sore hari ini ataupun malam hari ini saya ingin katakan kepada saudara. Firman, otoritas tertinggi. Firman tetap adalah panglima yang menilai karunia-karunia atau pernyataan-pernyataan Tuhan yang kita dapat. Kalau itu menimbulkan pertentangan ataupun perpecahan, itu harus dipending. Bukan berarti tidak menghargai saudara atau tidak menghormati Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengajarkan kita untuk kita lebih tunduk kepada firman dan kepada otoritas yang di atas kita daripada pernyataan-pernyataan yang masih sifat subjektif yang dikatakan oleh Alkitab, nubuat kita tidak sempurna. Karunia pernyataan Tuhan yang kita terima tidak sempurna dalam pengertian bisa salah. Nah ini yang kita harus pahami, saudara. Saudara, itulah sebabnya saudara, ya kita harus mengerti pada waktu kita bergerak dalam pelayanan roh, memang mau tidak mau kita terbuka terhadap karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi ada aturan mainnya yang kita mesti ikuti supaya semuanya berjalan dengan teratur, tertib dan dijauhkan dari segala macam yang namanya perpecahan. Saudara, bergerak dalam pelayanan roh, mau tidak mau juga saudara, kita harus menempatkan jawatan-jawatan ini di dalam tubuh Kristus atau dalam pelayanan kita. Baik jawatan rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Mengapa saudara? Karena karunia-karunia Roh Kudus itu turun tidak langsung dari Roh Kudus, tetapi turun melalui hamba-hambanya dan turun melalui pengakuan kita atas jawatan itu. Karena katakanlah misalnya karunia nubuat, karunia penglihatan, itu kan karunia kenabian yang turun dari Roh Kudus
melalui hamba Tuhan ataupun pengakuan dan kepercayaan kita terhadap jawatan nabi itu. Baru karunia itu boleh turun atas kita sebagai umat Tuhan. Demikian juga dengan karunia-karunia yang ada di dalam jawatan kerasulan. Karunia-karunia di dalam jawatan kerasulan seperti karunia-karunia penerobosan, ya, karunia-karunia punya otoritas kuasa untuk menghadapi setan, itu semua tidak turun begitu aja daripada Roh Kudus, tapi saudara melalui jawatan rasul, di mana kita mempercayai itu dan kita mengakui keberadaan itu baru mengalir. Demikian juga saudara dengan jawatan-jawatan lain. Karena itu saudara dalam pelayanan kita menempatkan kembali supaya jawatan-jawatan itu ada di tengah-tengah menara doa segala bangsa, bahkan di dalam Yaspis. Karena saudara baik rasul, baik nabi, baik penginjil, gembala, pengajar, mereka punya otoritas sendiri, punya kuasa sendiri, dan mereka punya karunia-karunia sendiri yang dibutuhkan oleh kita sebagai umat Tuhan. Sehingga dengan kita mempercayai, mengakui, dan menerima itu, maka Roh Kudus bisa menyatakan kuasanya dan mengimpartasikan karunia-karunianya kepada kita karena adanya penerimaan dan pengakuan dari jawatan-jawatan itu di dalam ataupun di tengah pelayanan kita. Karena itu saudara, kita akan melihat itu sangat-sangat dahsyat saudara ya. Kalau 5 jawatan itu ada di tengah-tengah kita. Kita akui, kita terima keberadaannya. Karunia-karunia yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu benar-benar akan bekerja di tengah-tengah kita. Karunia-karunia yang sifatnya supranatural yang langka itu akan ada di tengah kita. Karena itu saudara, kenapa saya sendiri saudara punya karunia menafsirkan bahasa roh? Itu kan bukan karunia yang gampang kita temukan di mana-mana. Karena saya sendiri sudah percaya dan menerima akan 5 jawatan itu di dalam kehidupan dan pelayanan. Sehingga karunia menafsirkan bahasa roh itu saya bisa dapat, dan itu saya menunggunya bukan waktu singkat, ya, tapi sampai 20 tahun baru saya bisa dapat. Dari usia 16 tahun baru bisa terima karunia menafsirkan bahasa roh itu dalam usia 36 tahun. Jadi saya percaya saudara, karunia-karunia yang begitu banyak di dalam Alkitab yang dicatat saudara ada sekitar 29 sampai 31. Saya percaya itu akan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Untuk apa saudara? Ingat, pelayanan roh hanya punya satu tujuan. Untuk membangun umat Tuhan. Untuk membangun jemaat. Sampai jemaat Tuhan mencapai kesempurnaan. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, saya akan melihat dan membacakan satu ayat terakhir. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan di sana di dalam 2 Korintus pasal 3 tadi, tapi kita akan lihat ayat yang ke-18. Dan di sana dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang apa? Semakin besar. Nah, ini dahsyatnya saudara. Saya percaya saudara kalau pelayanan Roh Kudus ada di tengah kita. Di mana benar-benar kita menerima, kita mengakui, dan kita minta Roh Kudus pimpin saudara kita. Saudara, saya percaya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, Tuhan akan mengubah kita. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena memang kemuliaan Tuhan itu menyertai pelayanan roh itu sendiri. Sehingga saya percaya saudara, semua saudara, kalau saudara setia ikut doa di dalam ruang Zoom ataupun melalui YouTube, entah setiap hari sekali tapi benar-benar rutin, sehari sekali kah, apa sehari 2 kali atau 3 kali, saya yakin 100% pasti saudara berubah. Nggak mungkin nggak berubah. Karakter kita pasti berubah, saudara.
Orang-orang yang pelit pasti jadi murah hati, saudara. Orang-orang yang suka kepahitan, simpan kebencian, pasti akan menjadi orang yang penuh pengampunan dan penuh kasih. Pasti berubah. Karena benar-benar yang bekerja di tengah kita melalui hamba-hambanya yang melayani, entah sebagai WL, sebagai pendeta syafaat, atau yang bersaksi, khususnya yang menyampaikan firman, itu Roh Kudus. Dalam pelayanan 5 jawatan. Jadi, cepat atau lambat, pasti berubah. Ya, karena kita bergerak dalam pelayanan roh. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudara, dan nanti sebentar saya minta Pak Surbakti pimpin kita dalam perjamuan kudus, saudara ya. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa ada kemuliaan besar, yaitu kemuliaan Tuhan sendiri yang menyertai pelayanan roh. Dan kami rindu Tuhan, pelayanan kami bergerak di dalam inisiatif, pimpinan, dan tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Sehingga Roh Kudus betul-betul memimpin kami dari waktu ke waktu. Segala apa yang menjadi inisiatif kami, ide kami minta semua berasal dari Roh Kudus. Apapun yang kami mau kerjakan dalam pelayanan kami, benar-benar Roh Kudus saja yang pimpin dan tuntun. Semua hamba-hambamu yang melayani di Menara Doa Segala Bangsa ini, baik sebagai WL, sebagai pemain musik, pendoa syafaat, bahkan hamba-hambamu yang menyampaikan firman, benar-benar Tuhanlah sendiri yang membawa mereka. Tuhanlah yang pimpin dan tuntun mereka. Karena kami ingin Tuhan melihat kemuliaan Tuhan yang besar, yang menyertai pelayanan Menara Doa Segala Bangsa ini dan Yaspis. Benar-benar kemuliaan yang besar. Karena kami mengikuti pelayanan roh, yaitu pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca, kami sudah dengar, kami sudah renungkan, meteraikanlah itu dalam hati hidup kami. Supaya hari-hari ke depan bahkan seterusnya, kami tetap menjaga supaya pelayanan kami bukan dipimpin oleh akal budi kami. Sekalipun mungkin kami pandai, kami hebat, kami berpengalaman. Tapi sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Kami mau hidup dan melayani dan mengerjakan pelayanan yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan ampuni, sucikan kami. Tuhan pakai hamba-Mu, Pak Pendeta Surbakti akan pimpin kami dalam perjamuan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Pak Surbakti akan pimpin kita dalam perjamuan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Kita bersyukur dulu atas firman yang kita baru dengar. Engkau luar biasa Tuhan hari ini. Sudah memimpin kami supaya kami bisa hidup menurut pimpin Roh Kudus. Dan bukan menurut logika kami Tuhan. Tuhan terus kerjakan Tuhan. Di mana saja Tuhan kami akan juga makan tubuh-Mu. Tuhan ini bukan sekedar lambang. Tapi ini adalah satu perintah Tuhan. Agar kami Tuhan, hidup kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Karena Tuhan kami secara alam roh, kami mampu melihat bagaimana kami Tuhan, mana roti ini menjadi tubuh-Mu yang dipecah-pecah dan menyatu dengan kami. Sehingga kehidupan kami tampil beda. Amin. Hari ini kita angkat roti tangan kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus, kami sangat meyakini lewat tubuh-Mu yang dipecah-pecah ini, di mana ada kesatuan dengan kami. Amin. Ada kehidupan yang luar biasa. Sehingga Tuhan dalam hidup ini kami sungguh mengalami di mana kesatuan kami dengan Tuhan. Kami makan tubuh-Mu,
tubuh di mana kesatuan. Mari saudaraku, kita makan tubuh Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat cawan. Inilah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Lewat darah ini, di mana dosa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Lewat darah ini juga, segala kuasa-kuasa dosa ditaklukkan. Bahkan segala kuasa iblis dikalahkan. Lewat darah Yesus. Menyatu dengan darah kita. Semua sel-sel yang tersumbat, semua itu dipulihkan. Amin. Bahkan kesembuhan bagi kita semua yang menerima. Tuhan Yesus, di mana kami sebentar minum darah. Biar Tuhan darah ini menjadi sesuatu bagi kami. Sehingga kami dulu yang jauh menjadi dekat karena darah Yesus. Kami meminumnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini di mana kami sudah makan tubuh-Mu dan sudah minum darah-Mu. Dan kami Tuhan menjadi satu dengan Engkau. Sehingga kami dalam dunia ini, pikiran kami bukan lagi pikiran dunia, tetapi pikiran surga. Dan kemanapun kami melangkah Tuhan, kami menyatakan bagaimana kehidupan surga di tengah-tengah dunia yang melalui kami. Irawasana kukuratin anakorene kanawasana. Irabatikin anakutu nawasikin nawa. Terima kasih. Hari ini tuh sungguh mengalami satu kehidupan yang diubah. Cara kami berpikir semua diubahkan Tuhan. Sehingga kami mengalami pembaruan lewat pertemuan job meeting ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara, kita akan memperkatakan ayat-ayat hafalan kita. Baru kita akan akhiri saudara. Baik, yang pertama Keluaran 23-25. Siapa yang hafal? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Selanjutnya 1 Tesalonika 5:23-24. Siapa hafal? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara tak bercacat Sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Ia yang memanggil kamu adalah setia dan Ia yang akan menggenapinya. Oke. Kemudian Mazmur 91:14. Hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Kemudian Keluaran 15:26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepadamu seperti yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Kemudian Markus 11:24. Galatia 5 dulu Pak. Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, mantap. Kemudian Markus 11:24.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan Ia akan memberikannya kepadamu. Ya, oke, Markus 11:24. Kemudian saudara Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian saudara, habis itu 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup yang kami adalah karena Sebab percaya bukan karena melihat. hidup kita adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Ya. Kemudian yang hari ini, habis itu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11. Iman adalah dasar. Iman adalah. Silakan Bu Ana. Eva. Silakan Bu Eva. Hah? Iman Iya. adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang hari ini terakhir 10 jadi ya. Matius Iya. 21:22. Matius berapa? Matius 21:22. karena itu minta berdoa. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan apa? Menerimanya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita terima nggak? Terima. Kita terima, makanya imannya jangan melempem. Imannya jangan ragu-ragu. Rempak. Imannya harus bulat, saudara ya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan Apa saja penuh yang kamu minta. kepercayaan, mantap. Maka kamu akan menerimanya. Ya. Oke, kita perkatakan 1, 2, 3, Matius 21:22. 1, 2, 3. Apa saja yang Dan apa saja yang kamu Apa minta saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ada 11 ayat. Ya. Ini ayat-ayat yang berhubungan dengan iman, saudara ya, supaya iman kita di MDSB ini mantap, saudara ya. Jadi saudara doa orang sakit, lumpuh langsung jalan. Amin. Kita langsung melek. Yes. Amin. Iya dong, yakin Pak. Harus gitu dong. Harus gitu Pak. Yang tuli mendengar, yang bisu Iya. Udah dapet. Jangan sampai saudara kita doa yang buta jadi tuli. Lu jangan bocor Pak. Baik saudara, kita akan akhiri. Ada lagi yang mau diomong? Kita akan tutup dulu. Saya minta Pak Pendeta Yakin tutup dengan doa berkat, Pak Yakin. Silakan Pak Pendeta Yakin tutup kita dalam doa. Berdoa. Ya, silakan Pak. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau baik dan sangat baik. Dan biarlah kami hidup di dalam roh dan kebenaran sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu Bapak Hebron yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bila seluruh yang ikut persekutuan, pertemuan Zoom di Menara Doa pada malam ini, Tuhan berkati mereka. Amin. Bentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami masing-masing. Kalau kami istirahat, berikan mimpi yang terbaik yang memberkati kami Tuhan. Terima berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Tuhan kita, persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. 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 Amin.